Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada hari ini kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita beribadah dengan kesungguhan hati kita, meskipun kita hari ini harus beribadah secara online kembali, tetapi biarlah di dalam mengikuti ibadah pada hari ini, kita semua dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh. Nah, mari pada saat ini kita akan bersama memulai ibadah kita. Kakak mau ajak setiap kita untuk menyanyi terlebih dahulu satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang kepadamu. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya saat ini kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Wawan. Diharapkan adik-adik dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali pada pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebaiknya sebelum kita mendengarkan, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu, kami boleh bertemu kembali pada hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur kepada berkat yang diberikan kepada kedua orang tua kami dalam pekerjaan yang di rumah maupun yang di luar. Sehingga kami dalam minggu ini boleh mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga siapkanlah hati kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian. Nah, di sini dalam perjalanan banyak sekali rintangan-rintangan. Adik-adik, sukacita yang dirasakan orang Israel saat menyeberangi Laut Merah
telah hilang. Sebab mereka telah melalui perjalanan yang panas dan berdebu selama 3 hari di gurun Asyur, dan mereka merasa haus. Mereka tidak memiliki lagi air minum. Akhirnya orang Israel tiba di suatu tempat dan mereka menemukan air. Bayangkan adik-adik betapa gembiranya mereka ketika melihat air. Tetapi segera mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat meminum air itu karena pahit rasanya. Karena itulah tempat itu disebut Mara, yang artinya pahit. Apa yang harus kita lakukan? Keluh kesah bangsa Israel kepada Musa. Kita akan mati kehausan. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam air. Musa taat, dan seketika itu juga air itu menjadi manis. Sekarang orang Israel memiliki air sebanyak yang mereka butuhkan. Kemudian Tuhan menuntun orang-orang Israel ke sebuah tempat yang menakjubkan untuk berkemah di sebuah tempat yang disebut Elim, dengan begitu banyak pohon dan 12 mata air. Selama beberapa hari umat Allah tinggal di sana, beristirahat dan berteduh di tempat yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, tibalah akhirnya hari mereka harus pergi. Mereka mengumpulkan barang milik kepunyaannya dan mulai melanjutkan perjalanan mengikuti tiang awan. Setelah mereka berjalan beberapa hari, mereka mulai merasa lapar. Mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat dimakan di tengah gurun yang panas dan kering. Bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa. Kita seharusnya mati di Mesir, tapi engkau membawa kami keluar untuk mati karena kelaparan. Kemudian Musa dan Harun berbicara. Tuhan telah mendengar keluh kesahmu terhadap Tuhan. Pada waktu petang Tuhan akan memberi kalian daging untuk dimakan. Dan pada pagi hari Tuhan akan menurunkan hujan roti dari surga untuk kalian. Maka kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, seperti yang Allah janjikan, Allah mengirimkan burung puyuh untuk orang-orang Israel dan dimakan. Keesokan paginya tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu serpihan halus seperti embun beku. Apakah ini? Tanya orang Israel. Inilah roti dari surga yang Tuhan kirimkan menjadi makanan orang Israel, jawab Musa. Dan orang Israel menyebut roti manis dan putih ini dengan sebutan mana. Musa memberitahu umat Allah untuk mengumpulkan mana secukupnya untuk 1 hari. Allah ingin umatnya mendengarkan dan taat kepada Allah. Tetapi ada beberapa orang Israel yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan untuk 1 hari dan menyimpannya untuk kemudian hari. Keesokan paginya mereka menemukannya sudah berbau busuk dan penuh ulat. Setiap hari Allah menyediakan mana yang lezat. Tapi
pada hari ke-6 Musa memberitahu pesan dari Allah kepada bangsa Israel. Allah menyuruh mereka untuk mengumpulkan mana untuk 2 hari. Sebab besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, kata Musa. Itulah sebabnya Allah memberikan kepadamu roti untuk 2 hari pada hari ke-6. Tuhan sendiri yang akan menjaga mana tetap baik bagi umatnya, sehingga pada hari Sabat mereka dapat beristirahat dan memikirkan segala hal baik yang Allah telah perbuat bagi mereka. Namun sekali lagi, beberapa orang tidak taat kepada Allah. Kali ini mereka hanya mengumpulkan mana untuk 1 hari. Padahal apa yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan. Pada hari ke-7 mereka keluar untuk mengumpulkan mana, tetapi mereka tidak dapat mendapatkannya. Tidak ada mana satu pun. Dan Allah ingin umatnya untuk mendengar dan mentaati perkataannya. Allah tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Allah tahu bahwa mereka membutuh lebih dari roti. Mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memuji Allah. Allah mau umatnya belajar untuk percaya bahwa Allah dapat memberikan segala yang mereka butuhkan. Adik-adik, dalam kitab Mazmur 121 ayat 5-6 yang berbunyi, sebagaimana dulu Allah melindungi orang-orang Israel pada waktu siang dan pada waktu malam. Allah terus melindungi anak-anaknya setiap waktu, termasuk kita semua ini yang percaya pada saat ini. Nah, adik-adik, tujuan pelajaran ini ialah mengetahui bahwa kita dapat bersandar pada Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan mencintai Allah agar menolong kita untuk mempercayai dan menaati Allah. Nah, sekarang kita melihat aktivitas yang dibaliknya, yaitu judulnya Ya Allah berikan apa yang aku butuhkan. Di sini ada 5 kolom. Nah, adik-adik silakan baca, gambarlah pada setiap kotak sesuatu yang ingin engkau mohonkan kepada Allah. Di sini ada keterangan ya. Kotak 1 yaitu di rumah ya, terus kotak yang kedua di hatiku, yang ketiga di gereja, dan yang keempat di sekolah. Nah, ini di sini adik-adik bisa menulis atau menggambar pada setiap kotak. Kalau di rumah kira-kira apa yang adik-adik mohonkan kepada Allah, sehingga kita sebagai anak Allah boleh selalu mencintai Tuhan. Dan yang di tengah, tuliskanlah doa syukurmu karena Allah telah mencukupkan kebutuhanmu setiap hari. Nah, mungkin adik-adik bisa mencoba aktivitas, dan jika sudah selesai bisa kirim ke kakak-kakak. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa untuk menutup. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur karena firman-Mu yang indah,
dan mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Bapak, bahwa hari Senin ini kami akan mulai belajar online dalam pelajaran sekolah. Kiranya Tuhan berilah kami semangat untuk tetap belajar meskipun harus online, sehingga kami dalam kenaikan kelas boleh lebih rajin. Dan Tuhan, pimpinlah kehidupan kami selama minggu depan, baik segala apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan pimpin. Sekali lagi kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.